Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etaladin Arda, NIM 877620025. Saya dari Salut Gemilang Rumbia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Simbiosis parasitisme, 2. Simbiosis mutualisme, 3. Simbiosis komensialisme. Gerak seismonasti, 2. Gerak niktinasti, 3. Gerak geotropisme negatif. Contoh simbiosis komensialisme, yang mana pohon paku ini dirambati oleh tanaman palkis. Tanaman palkis ini menguntungkan dirinya sendiri dan pohon kopi tidak dirugikan. Pohon kopi tetap bisa hidup walaupun dirambati dengan tanaman palkis. Saya akan menjelaskan tentang gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah yang terjadi karena rangsangan, sentuhan, tekanan, atau getaran dari luar. Gerak ini termasuk dalam contoh utamanya adalah menutupnya daun putri malu Mimosa pudica saat disentuh, yang terjadi akibat perubahan tekanan turgor pada sel-sel pulvinus. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme, yang mana keduanya saling diuntungkan, yaitu di sini ada cacing yang hidup di dalam tanah. Ada tanaman yang tetap tumbuh di antara keduanya itu, tidak ada yang dirugikan. Cacing tetap hidup dan tanaman juga tetap bisa hidup. Pertama, daun kecil-kecilnya menutup perlahan, tidak seketika seperti disentuh keras. Hanya bagian yang kamu sentuh saja yang menutup. Bagian lain masih terbuka. Batang daunnya tidak terkulai ke bawah, gerakannya pelan dan halus. Yang kedua, saat disentuh halus, rangsangan sentuhan lemah, air keluar dari sel bantalan sedikit demi sedikit, tekanan sel berkurang perlahan, akibatnya daun menutup secara pelan. Saat disentuh keras atau dipukul, rangsangan sentuhan kuat, tekanan sel langsung hilang, akibatnya daun menutup dengan cepat sekali. Yang ketiga yaitu daun-daun kecilnya menutup dengan cepat sekali, seketika dalam 1-2 detik saja. Seluruh daun di sekitar tempat tersentuh ikut menutup, bukan hanya bagian yang disentuh saja. Tangkai daun terkulai ke bawah seolah-olah layu. Gerakannya sangat jelas dan cepat, berbeda sekali dengan yang disentuh halus. Daun yang tertutup kita tutup menggunakan benda, kita diamkan selama 10 menit. Di pagi harinya, daun putri malu terlebar di pagi harinya. Di sini saya akan mengamati tumbuhan putri malu, yaitu gerak seismonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, getaran, atau guncangan. Contohnya pada daun putri malu yang menutup dengan sangat cepat dan tangkainya terkulai saat batangnya diguncang. Gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan perubahan cahaya matahari siang dan malam. Contohnya pada daun putri malu yang membuka saat siang hari dan menutup rapat saat malam hari, atau tutup dengan benda penutup. A few moments later. Di sini ada alat tambahan untuk melakukan gerak seismonasti, yaitu di situ ada tempat sampah yang tutupi dengan plastik putih. Itu ada tumbuhan putri malu yang berada di dalam pot, dan ini ada jam tangan. Di tempat terang ini ada bunga putri malu yang berada di dalam pot, dan ia masih terbuka lebar. Lalu setelah tunggu 30 menit, putri malu akan dibuka lebar, dan yang benda ditutupi, tempat sampah ditutupi dengan plastik putih ini. Putri malu masih tertutup dengan rapi.
Gerak geotoprisme. Gerak geotoprisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, terdiri dari dua jenis. Satu, geotoprisme positif, gerak ke bawah, contohnya akar tumbuhan. Dua, gerak geotoprisme negatif, yaitu gerak ke atas, contohnya batang tumbuhan. Ini adalah alat dan bahan: kacang hijau yang sudah dicuci bersih, wadah yang sudah saya tandai A dan B, dan ada juga tanah yang subur. Di hari yang pertama, menanam kacang hijau di pot hitam seperti ini. Hari yang kedua, yaitu tanaman kacang hijau sudah mulai tumbuh mengecil, dan yang satunya belum tumbuh juga. Hari yang ketiga, yaitu tanaman kacang hijau kini mulai tumbuh dan berdaun kecil, dan yang satunya belum tumbuh berdaun. Hari yang keempat, tanaman kacang hijau sudah mulai tumbuh lurus, agak membengkong sedikit, dan yang satunya belum tumbuh seperti tumbuhan tadi. Dan di hari yang kelima, tanaman kacang hijau sudah tumbuh dan dia sudah meninggi dan membengkong daunnya. Dan yang satunya lagi, dia sudah tumbuh besar dan lurus, agak membengkong sedikit daunnya. Hari yang keenam, yaitu tanaman kacang hijau sudah saya amati dan tumbuh membengkong ke arah kanan, dan tumbuhan kacang hijau yang satunya lagi ia tumbuh membengkong ke arah kanan tapi tidak melengkung. Di hari yang ketujuh, yaitu tanaman kacang hijau sudah tumbuh besar, tegak dan agak membengkong sedikit, dan tumbuhan yang satunya sudah tumbuh besar dan tegak.